pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali menjalani hidup kami dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami juga sebelumnya mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin dan tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk dapat memahaminya. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Ayub pasal 40 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagunganmu dan semarak. Luapkanlah gelora murkamu, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau jika tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kesulitan dalam bentuk apapun juga kadang menghalangi kita untuk dapat berpikir dengan baik. Biasanya kita terlebih dulu panik. Itu yang sering kali terjadi, dan kemudian ketika itu terus menyelimuti pikiran kita, maka kemudian yang paling mudah adalah mencari kambing hitam. Ya, sebagai salah satu bentuk untuk bisa melempar kesalahan dari sebab kesulitan itu, atau setidaknya untuk sedikit bisa menenangkan diri. Yang paling sederhana saja, ketika misalnya kita mau pergi dan tidak menemukan kunci kendaraan di tempat yang biasanya kita taruh kunci itu, maka panik dan langsung terucap, "Di mana ya kunci motor atau kunci mobil itu?" Lalu dengan nada menuduh, menyalahkan siapa saja yang ada di dekat situ. Pindahin kemana? Taruh di mana? Tadi saya sudah taruh di sini, tapi tidak ada. Nah, saudara, ketika yang ada terus-menerus panik, maka semakin tidak ketemu kunci itu. Cari di tas, cari di saku baju atau celana. Dijawab dengan tidak ada semuanya. Yang ada sibuk menyalahkan sana dan sini. Ketika mulai duduk tenang dan mulai mencari lagi,
ternyata kunci itu sudah ada di tas yang tadi dibilang sudah dilihat, sudah dicari. Begitulah saudara-saudara, kalau mencari sambil panik, sambil menyalahkan sini situ untuk berbagi kepanikan. Saudara, seperti sekarang ini, di tengah permasalahan yang sedang dihadapi bangsa kita, mulai muncul orang-orang yang dikambing hitamkan, mengamankan diri di belakang si kambing hitam. Hingga muncul cerita-cerita bagaimana sedihnya menjadi kambing yang berwarna hitam karena selalu salah dan jelek. Yang memang tidak bersalah, jadi kemudian merasa bersalah karena ya terus-menerus dikatakan kamu yang bersalah, kamu yang bersalah. Saudara-saudara, seperti kisah Ayub, yang dikatakan Ayub itu hidup begitu dekat dengan Allah. Ayub juga sudah bertahan dalam keyakinannya kepada Allah di tengah situasi hidup yang dialaminya. Hingga suatu saat, Ayub pun tergoda untuk menyalahkan Tuhan atas situasi hidup yang dihadapinya. Keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan perkataan sahabat-sahabatnya, orang terdekatnya, membuat Ayub suatu saat juga goyah. Kemudian mempertanyakan Tuhan. Kehilangan rasa kalau Tuhan senantiasa sebenarnya ada bersamanya dalam setiap situasi kehidupannya. Kehilangan rasa itu. Yang ada mulai berpikir, oh ya, Tuhan tidak adil. Bahwa Ayub kemudian mengatakan dia selalu benar. Sudah melakukan yang benar. Itulah kemudian Allah berperkara dengan Ayub dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Allah menantang Ayub ketika Ayub mulai meragukan Allah dengan segala peristiwa yang dialaminya. Kalau sekarang mungkin kalau mengalami seperti Ayub, pertanyaan kita dengan nada yang bisa saja sedikit protes, kenapa harus aku ya Tuhan? Apa salahku? Aku hidup gak pernah ngejahatin orang. Aku hidup lurus-lurus saja. Tapi kenapa aku? Mempertanyakan keadilan Tuhan ketika menghadapi badai kehidupan yang menghancurkan mungkin impian dan harapan kita. Tapi apakah benar Tuhan kita seperti itu? Saudara, Ayub dalam pasal-pasal sebelumnya mencoba memang membela diri dari tuduhan teman-temannya yang mengatakan kalau Ayub sedang dihukum Tuhan karena dosanya. Dan Ayub mencoba membela diri dengan membenarkan diri. Bahkan kalau kita baca dalam Ayub pasal 32 ayat 2, dikatakan kalau Ayub menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Sudah menjadi sesuatu yang bahaya. Elihu, salah seorang yang dekat dengan Ayub, mengingatkan dan menegur Ayub karena Allah bukan bersikeras karena kesombongan Ayub. Elihu mau mengingatkan supaya Ayub mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, bukan bersikeras melawan Allah seolah-olah Allah telah salah bertindak kepadanya. Dari pasal 34, kalau kita baca ayat yang kelima, di situ dibilang, karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Karena itulah dalam ayat 3 kemudian Allah bertanya kepada Ayub, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Karena itu pula lah kemudian Allah menantang Ayub, menegur serta mengingatkan siapa Ayub dan siapa Allah. Saudara, dapatkah Ayub menjawab tantangan Allah yang ada dalam ayat 4-9 itu? Tantangan Allah menyadarkan Ayub akan kesombongannya. Terlihat dari apa yang kemudian Ayub katakan dari pasal 42 ayat 1. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub kemudian mengakui bahwa
sebenarnya tidak ada rencana Allah yang gagal. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyatakan di hadapan Allah, aku menyesal, aku mencabut perkataanku. Ini merupakan pengakuan Ayub ketika dia menyadari bahwa Allah tidak terbatas dan manusia terbatas. Sehingga memang ada saatnya manusia tidak mampu memahami jalan dan cara Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, begitu juga dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa menyombongkan diri di hadapan Allah sebagai yang paling baik. Sehingga dengan mudah kemudian mengatakan bahwa Allah tidak adil, Allah tidak lagi peduli, dan tidak lagi mengasihi kita. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan hal-hal yang salah. Dan itu pasti menurut pikiran kita sendiri, saya sudah hidup benar. Alih-alih merendahkan diri di hadapan Allah dan mengatakan bahwa kita sesungguhnya memerlukan pertolongan dan tuntunan Allah. Tetapi kita malah menyalahkan dan menuntut bahwa supaya Tuhan melakukan ini dan itu untuk kita. Begitulah kecenderungan manusia yang lebih mudah mempertahankan diri daripada mau mengakui bahwa dirinya memang terbatas. Belajarlah untuk dapat tetap mengatakan dengan kerendahan hati bahwa saya bisa menghadapi ini semua bukan karena hebatku, tetapi karena Dia, karena Allahku yang berjalan bersamaku, yang memampukan aku untuk terus melangkahkan kaki, untuk memampukanku untuk melewatinya. Itulah iman. Karena iman bukanlah tentang menghindari badai, tetapi mampu menemukan Allah di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mempedulikan kami, Allah yang mengerti akan kami, Allah yang tahu akan isi hati kami, dan sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Ampuni kami ya Bapa, jika kami seringkali terlalu sombong dalam menjalani hidup ini, jika kami seringkali membanggakan diri kami sebagai yang paling baik dan paling benar. Ampunilah ya Bapa, biarlah kami boleh selalu diingatkan bahwa kami tidak ada apa-apanya jika bukan Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan segala hal yang tengah terjadi saat ini. Bapa, mampukanlah para pemimpin kami untuk dapat merendahkan hati, untuk dapat melakukan yang baik, yang benar, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Karena itu ya Bapa, kami juga hanya dapat mempercayakan segala pergumulan yang ada saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong kami yang hidup. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.